Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa dengan penuh keikhlasan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah jaminan kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena dengan takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan takwa inilah sebaik-baiknya pembimbing di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan seseorang akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus ketika didasari dengan ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadi guru kehidupan kalian. Allah akan membimbing kehidupan kalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih yang terbaik dari sekian yang baik. Allah memilih kitab-kitab yang diturunkan ke muka bumi ini, dipilihlah Al-Quran. Dari sekian banyak malaikat, dipilihlah malaikat Jibril. Dari sekian banyak bulan, 12 bulan, dipilihlah bulan Ramadan dan juga bulan-bulan haram. Demikian itulah kehidupan, ya. Dan ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia menjadi manusia yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang termaktub di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha, dari 12 itu Allah pilih arba'atun hurum. Allah memilih 4 bulan. Bulan-bulan itu kemudian disebut sebagai bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram disebut di dalam syariat kita: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan itu para ulama kemudian memilih mana yang paling afdal dari 4 bulan itu. Maka para ulama mereka mengatakan yang paling afdal dari 4 bulan haram ini adalah Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Muharram, ya. Bulan Muharram, sampai-sampai
dinisbatkan nama Allah di situ, Syahrullahi Muharram, ya, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan momentum bulan Muharram ini juga dijadikan momentum awal kebangkitan Islam, bulan hijrah, bulan kemenangan. Dan bahkan di dalam sejarah para nabi dan rasul, kemenangan Allah Subhanahu wa taala salah satunya diberikan di bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah atas kezaliman Fir'aun di bulan Muharram ini. Hijrahnya para nabi juga disebutkan demikian. Dan momentum hijrah ini selalu dikaitkan dengan momentum kemenangan. Nabi Ibrahim juga mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku hijrah menuju Tuhanku, Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Nabi Lot juga mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, saya juga hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum kebangkitan dari keterpurukan, momentum kemenangan dari kekalahan itu disandarkan dengan hijrah ini. Dan hijrahnya ila rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hijrah yang sifatnya vertikal. Nah, disinilah kita harus menghijrahkan hati kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali hijrah ke Madinah, sebelum rombongan berangkat ke Madinah, Nabi mengingatkan tentang masalah hati, tentang masalah niat, supaya hijrah itu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya ini adalah masalah amalan hati, masalah keikhlasan. Semakin seseorang itu ikhlas di dalam kehidupannya, semakin seseorang itu ikhlas di dalam segala aktivitasnya, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Ketika Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pernah beliau ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa kitabmu, kitab hadis Al-Muwatta, ya, tidak engkau bakukan? Bahasa sekarang, kenapa tidak diberikan hak cipta supaya tidak diduplikat? Karena waktu itu di zaman Imam Malik banyak orang yang meniru kitab Muwatta ini, sehingga Muwatta itu banyak sekali tersebar di dunia, menciplak Muwattanya Imam Malik. Kata Imam Malik, tidak. Makana lillahi baqa, kata Imam Malik, segala sesuatu itu kalau ikhlas karena Allah, dia akan abadi. Dan betul jamaah sekalian, hari ini di dunia yang tersisa hadis Muwatta itu hanya hadisnya Imam Malik rahimahullah. Tahun 56 Hijriah itu banyak sekali ketika Hulakokan dan pasukannya menghancurkan Baghdad waktu itu, banyak kitab-kitab yang hilang, dikubur ataupun dibuang, ulama disembelih dan seterusnya. Tetapi hari ini masih tersisa Muwatta'nya Imam Malik. Itulah kata-kata Imam Malik yang penuh hikmah, yang mengatakan makana lillahi bak, segala sesuatu kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan abadi di dunia ini, bahkan abadi sampai di akhirat. Momentum hijrah seperti itu jamaah sekalian, bagaimana membangun ruhiyah, keikhlasan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan Nabi Lot, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mari hijrahkan hati kita secara vertikal menuju Allah Subhanahu wa taala. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, atau mengatakan inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu momentum Muharram. Yang kedua jamaah sekalian, karena keagungan bulan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita berperilaku agung. Berperilaku agung dalam arti menyambutnya dengan penuh ibadah, menyambutnya dengan penuh amal saleh,
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Artinya apa? Kalau orang puasa di bulan Muharram tanggal berapa saja itu afdal. Mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal sekian, yang penting bulan Muharram dia afdal. Dan keafdalannya itu setelah Ramadan. Ramadan kemudian syahrul Muharram. Lebih afdal lagi kalau dia puasanya adalah tanggal 10 Muharram, makanya disebut Asyura ya. Ada nama tersendiri, 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, tanggal 10. Ini ada keutamaan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Bahkan amalan-amalan juga dilipat gandakan di hari itu. Sedekah hari itu sama dengan 1 tahun dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu karena keutamaan hari itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ternyata orang-orang Yahudi juga melakukan penghormatan di bulan Muharram ini. Khususnya di tanggal 10 Muharram itu. Mereka juga puasa. Umat Islam juga puasa. Karena memang umat Islam sebelum hijrah pun sudah ada puasa Muharram. Sebelum ada syariat bulan Ramadan untuk puasa, syariat untuk puasa di bulan Muharram tanggal 10 Muharram itu sudah ada. Jadi sudah sangat tua syariat ini. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah dan menjumpai orang-orang Yahudi juga puasa, maka Nabi memerintahkan umat Islam supaya menyelisihi orang-orang Yahudi. Makanya disunnahkan puasanya ditambah untuk menyelisihi orang Yahudi. Boleh tanggal 9 dan 10, boleh tanggal 10 dan juga tanggal 11. Dan yang lebih afdol lagi kata ulama adalah puasanya 3 hari sekaligus, tanggal 9, tanggal 10 dan juga tanggal 11. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, keutamaan bulan ini hendaklah kita sambut dengan maksimal, dengan memperbanyak amal dan juga menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta pertolongan-pertolongan, karena tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله